Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan mungkin KM-nya mana? KM? Oh, sakit. Oke, oleh wakilnya saja kita berdoa ya. Yuk silahkan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu akan absen dulu ya. Hari ini tanggal 17. Abdillah. Oke, Abdillah hadir. April. Oke, Azrael. Oke. Barana. Barana sakit. Chandra. Oke, Cindy. Oke. Denzel. Hadir. Oke, Devasya. Oke, Dewi. Dispennya. Vanita. Oke. Fitri. Dispen. Ivan. Ivan sakit. Adi. Oke. Marfa. Oke. Mirza. Oke. Farid. Sip. Guntur. Oke. Akmal. Oke, Akmal. Alta. Alta sakit ya. Alta tuh harusnya di kelompok satu ya. Oke. Azmi. Azmi sakit. Farel. Oke, Farel. Nada. Sip. Nathan. Naila. Lalu Kaira. Kaira sakit. Revalda. Oke. Rifa. Oke. Salma Ismi. Sip. Zara Hilda. Dispen. Namira. Oke. Sultan. Sultan bukan Sultan 11-3 ya. Oke, berarti hari ini lumayan banyak yang sakit ya guys ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semoga yang sakit bakal sembuh. Dan untuk yang dispen itu kan ada kegiatan BPI Expo ya. Berarti yang dispen itu kan ada 1, 2, 3. Oke, pada pertemuan kali ini sebetulnya kita akan mempelajari materi yang mungkin pasti tidak akan asing dengan kalian ya, yaitu tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan juga Spanyol. Bagi teman-teman yang masih menggunakan handphone, silakan handphonenya disimpan terlebih dahulu. Ya, kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Tentang yang kenceng guys. Tentang apa? Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan Spanyol. Oke, dan ternyata pada pertemuan kali ini kita masih menjelaskan tentang materi tersebut ya. Tapi kalau misalkan kemarin itu kita masih secara umum, maka hari ini kita akan cenderung lebih spesifik ya terkait perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate terhadap Portugis ya. Nah, ketika kalian melihat kedua gambar ini, kira-kira apakah ada keterkaitan di antara dua gambar ini? Apa nih keterkaitannya? Acungkan tangan, sebutkan nama. Oke, gimana Abdillah? Gimana? Penjajahan. Oke, terima kasih Abdillah. Ada lagi? Oke, April gimana? Rempah. Terus apa lagi? Gimana ini? Devasya gimana Deva? Penjelajahan samudra dengan alasan untuk mencari rempah-rempah. Sekarang Ibu April nanya, bangsa mana sih yang pertama kali datang ke Nusantara? Portugis dan juga Oke, nah sekarang Ibu April pengen tanya, kalau bangsa Portugis
Portugis sendiri sebetulnya itu datang ke wilayah Maluku itu pada tahun berapa? 1512. Kalau Spanyol? Oke, berarti jarak antara kedatangan Portugis dan Spanyol kira-kira beda berapa tahun? 15, 12, 15, 21? 9 ya guys ya, 9 itu yang ada kelas 11 Oke, yuk. Nah sekarang ya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Kalian silahkan simak dulu ya. Karena sekarang Ibu April nanya deh, bangsa Eropa itu kan sebetulnya udah lama ya ada di Nusantara. Nah kira-kira menurut kalian ketika kita dijajah dalam waktu yang cukup lama oleh bangsa Eropa, kira-kira rakyat kita itu sebetulnya melakukan perlawanan ataukah tidak? Oke, ternyata pada kenyataannya rakyat kita itu melakukan perlawanan ya. Nah di sini Ibu akan tampilkan sebuah video. Ini videonya tidak lama, hanya 7 menit. Jadi tolong simak bersama ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka yang pernah datang dan berkuasa di Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Eropa pertama yang datang dan menduduki Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi sekarang kita akan membahas strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Simak terus ya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, pada tahun 1511, Portugis dalam kepemimpinan Alfonso berhasil menduduki Malaka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, terutama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku. Kita bahas satu persatu ya. Teman-teman sudah tahu, pada abad ke-15, Aceh adalah salah satu bandar perdagangan yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Hal ini berawal sejak wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh karena Portugis membuat kebijakan melarang pedagang-pedagang Islam masuk ke wilayahnya. Kebijakan Portugis ini ternyata justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Aceh muncul sebagai kekuatan ekonomi politik yang baru di wilayah Indonesia Barat. Hal ini menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Dan begitupun sebaliknya, Portugis adalah ancaman bagi Aceh. Karena Aceh juga ingin menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh, namun gagal karena rakyat Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan Aceh sebagai pusat perdagangan. Aceh pun menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi Portugis, yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Setelah merasa cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan pertamanya ke Portugis di Malaka. Saat itu adalah masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Pada serangan pertama ini, Portugis tidak berhasil dikalahkan oleh Aceh. Portugis kemudian meluncurkan serangan balik ke Aceh pada tahun 1569, namun berhasil digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar. Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa strategi seperti
memperkuat Angkatan Laut Aceh dengan kapal-kapal besar yang dapat menampung 800 prajurit, melengkapi pasukan dengan kuda-kuda dari Persia, membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri, menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan. Dalam bidang ekonomi, Aceh melakukan blokade perdagangan dengan melarang pedagang menjual lada dan timah ke Portugis. Hal ini dilakukan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang yang harus dijual ke Eropa. Namun, usaha ini tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada pedagang-pedagang daerah yang menjual barang mereka ke Portugis secara sembunyi-sembunyi. Usaha-usaha yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis belum pernah berhasil. Begitupun dengan Portugis belum pernah berhasil menduduki wilayah Aceh. Sampai pada tahun 1641, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Maluku. Setelah berhasil menyingkirkan bangsa Spanyol dari wilayah Maluku, Portugis semakin bebas melakukan praktik monopoli perdagangan. Dalam perkembangannya, Portugis turut campur dalam pemerintahan kerajaan lokal. Kedudukan Portugis semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenangan Portugis, pada tahun 1565, rakyat Ternate melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Hairun. Kemudian, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengundang Sultan Hairun ke benteng Sao Paulo untuk berunding. Namun perundingan ini ternyata adalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Peristiwa ini menyulut kemarahan rakyat, tidak hanya rakyat Ternate, tapi seluruh rakyat Maluku. Pasca terbunuhnya Sultan Hairun, seluruh rakyat Maluku melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Mulai tahun 1571, perlawanan dilakukan dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan dan pos-pos perdagangan milik Portugis di Maluku. Perlawanan terakhir yang dilakukan rakyat Maluku adalah dengan mengepung benteng Sao Paulo dengan menutup jalan dan akses makanan. Pengepungan ini berlangsung selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, bangsa Portugis yang tinggal di dalam benteng merasakan penderitaan dengan segala keterbatasannya. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, bangsa Portugis di Ambon berhasil diusir oleh VOC. Bangsa Portugis kemudian menetap di Timur-Timur. Jadi, seperti itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku terhadap bangsa Portugis. Pada video selanjutnya, kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa lainnya. Teman-teman, Oke, guys, kira-kira nih dari apa yang sudah kalian saksikan dalam video ini, apa yang dapat kalian simpulkan setelah menyaksikan video tersebut? Yuk silakan. Silakan. Gimana? Apa yang dapat kalian simpulkan? Atau misalkan apa ya yang bisa kalian ambil dari setelah kalian menyaksikan video ini? Yuk silakan. Oke, gimana Naila? Rakyat Indonesia akhirnya melakukan perlawanan setelah lama dijajah. Gimana agak keras suaranya, yang lantang ya suaranya supaya terdengar. Rakyat Indonesia selama dijajah yang melakukan perlawanan. Oke, rakyat Indonesia selama dijajah pada akhirnya melakukan perlawanan. Oke, terima kasih Naila. Ada lagi nggak? Oke, gimana Revalda? Dibunuhnya Sultan Hairun membuat Kesultanan Ternate lebih semangat melawan bangsa Portugis.
Oke, jadi peristiwa terbunuhnya Sultan Hairun itu membuat rakyat Ternate itu lebih bersemangat untuk mengusir Portugis ya. Oke, terima kasih Revalda. Ada lagi? Yuk, gimana Denzel? Diusirnya bangsa Portugis jadi tetap di Ambon, tetapi diusir lagi sama VOC di Timor. Oh, jadi Portugis nanti diusir ke Ambon, tapi nanti Portugis sendiri diusir oleh VOC ke wilayah Timor gitu ya. Oke, terima kasih Denzel. Ada lagi? Hal apa yang kalian dapat petik? Nah sekarang Ibu April mau nanya deh, kira-kira menurut kalian kenapa ya rakyat itu melakukan perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol ini? Kenapa menurut kalian? Yuk, silahkan ajukan tangannya, sebutkan namanya. Kira-kira kenapa ya? Karena kan nggak mungkin ya ada asap tapi kalau nggak ada api. Yuk, gimana Mirza? Karena jika tidak melakukan perlawanan, maka negara Indonesia akan Karena jika tidak melakukan perlawanan, negara Indonesia akan terjajah. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih Mirza. Yang lain? Oke, gimana? Yang keras. Karena kebijakannya membuat rakyat menderita. Oke, karena kebijakan yang dibuat oleh Portugis dan Spanyol itu membuat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Maluku, menderita. Ada lagi nggak? Oke, guys, karena waktu kita juga terbatas, maka supaya lebih efektif, ya, pada pertemuan kali ini, Ibu sudah memberikan kalian LKPD itu di grup WhatsApp ya. Sebentar ya, akan Ibu tampilkan. Nah, jadi karena kita sudah membentuk kelompok, maka silakan kalian duduk berkelompok atau sudah duduk berkelompok? Sudah ya, sudah duduk berkelompok. Itu nanti silakan kalian mulai diskusikan. Ibu April, kita mendiskusikan apa? Kita mulai mendiskusikan hal ini ya, sebentar. Denzel, coba colek temannya. Ya. Oke, yuk perhatikan. Di sini sayang ya, Ibu April sudah memberikan kalian LKPD. Nah, Ibu April bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, itu kalian nanti silahkan isi lembar identitasnya. Jadi kalian sebutkan kelasnya, kelompoknya kelompok berapa, lalu anggota kelompoknya silahkan tuliskan. Lalu setelah itu, petunjuknya diskusikan bersama kelompokmu terkait pertanyaan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Lalu nanti tuliskan hasil diskusinya. Sebentar supaya lebih kelihatan. Tuliskan hasil diskusi kelompok pada kolom yang telah disediakan. Dan yang selanjutnya presentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan kepada teman kelompok lainnya di depan kelas ya. Jadi setelah kalian mengerjakan, kalian nanti silahkan langsung mempresentasikan. Tapi sebelum mempresentasikan, kalian jangan lupa untuk mengumpulkan terlebih dahulu di link Google Drive yang sudah Ibu April berikan. Paham ya? Oke, lalu ini sedikit cuplikan terkait awal kedatangan Portugis dan Spanyol Maluku, dan silakan kamu baca. Lalu selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan yang Ibu April berikan. Yang pertama, apa yang menyebabkan Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate terbunuh oleh Portugis? Itu yang harus kamu jawab dulu. Padahal Portugis menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate. Nah ya, jadi itu pertanyaan untuk nomor 1. Nah kalian berarti harus tahu dulu, misalkan siapa Sultan Hairun itu, lalu misalkan kenapa ya kok pada masa sebelumnya Kesultanan Ternate bekerja sama dengan Portugis, tapi kenapa juga pada akhirnya justru Portugis itu kok membunuh Sultan Hairun? Itu yang harus kalian nanti cari jawabannya ya, dan diskusikan dengan teman kelompok. Ya, jadi kira-kira kenapa ya? Lalu yang kedua, bagaimana sebetulnya reaksi Sultan Babullah mengetahui tindakan keji yang dilakukan oleh Portugis terhadap Sultan Hairun? Berarti untuk menjawab nomor 2 ini, mau tidak mau kalian harus tahu dulu keterhubungan atau misalkan keterkaitan antara Sultan Hairun dengan Sultan Babullah ini apa? Ya, lalu sebetulnya ketika Sultan Hairun terbunuh pada saat itu, bagaimana sebetulnya tindakan atau reaksi dari Sultan Babullah itu sendiri? Paham ya?
Oke, yuk silahkan kalian mengerjakan, silahkan duduk berkelompok. Ada dulu yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, Ibu waktu diskusinya sampai berapa lama? Ibu April berikan waktu sampai 9.15 ya. Mungkin atau enggak 9:05 deh, 9:05 ya. Yuk silahkan. Nanti sudah langsung dikumpulkan di Google Drive yang diberikan ya. Oke, yuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Gak ada kesulitan berarti ya? Oke, selamat mengerjakan ya. Kesulitan tidak? Kesulitan? Reza nggak ada kesulitan? Oke.
Linda semangat ya. Anggota kelompoknya. Ada kesulitan tidak? Gak ada ya. Kira-kira strategi yang dilakukan untuk Sultan bagaimana mengusir Portugis apa? Terus selama berapa tahun? Selama 6 tahun. Oke. Apa hubungan Sultan Babula dan Sultan Hailun? Kalau kalian di posisi Sultan Babula, kalian akan melakukan posisi apa sih? Akan melakukan hal yang sama seperti dalam Sultan Babula. Ini BBW si SMP kali. Tulisin aja pakai kasih tapi kasihkan langsung. Langsung kayak sakit maksudnya des. Aja des. Jadi nggak ada kesulitannya. Ada. Guys, kalau waktunya ternyata misalkan memungkinkan, berarti semua kelompok harus siap presentasi ya. Kalau memang ternyata waktunya memungkinkan ya. Jadi kalau semua kelompok, jadi bukan hanya 1, 2, atau 3 kelompok saja ya. Ini boleh dituliskan nama anggota kelompoknya. Ini cuma bertiga. Oh iya, masalah ya berarti kalian para anggota yang tahu. Ada kesulitan kan? Nggak ada? Dokter MPN ini sendiri pertanyaannya tadi apa? Pokoknya sampai oh, si Sultan Babula ya. Dimasukin secara paksa. Nampak. Beda sama perempuan. Kalian benar dari kesulitan? Kamu nanya. Dan dia jadi keterkaitan antara Sultan Hailun dan Sultan Babula itu apa? Oke. Terus kira-kira kenapa Sultan Hailun melakukan perlawanan terhadap Portugis? Oke, semena-mena. Terus selain itu, Portugis juga ikut campur dalam proses internal kesultanan Ternate. Dan yang selanjutnya yang paling penting itu sebetulnya Portugis juga itu memaksa khususnya Ternate untuk mengajak Ternate untuk masuk ke dalam Mirza, kira-kira gimana? Kenapa Sultan Hailun dijebak? Menurut Mirza, ya kenapa? Kenapa Sultan Hailun bisa dijebak kayak gitu? Mirza tahu kan tentang penjebakannya? Berarti kamu cari tahu ya. Karena sebetulnya wafatnya Sultan Hailun itu memang karena dijebak oleh Portugis ya. Nanti yang sakit sama displaynya tulisin aja pakai pensil atau jadi nggak jalan caranya. Ada nggak? Ini tapi mati gitu. Ada masih rasakan.
Boleh ditulis ya anggota kelompoknya. Ada kesulitan dulu nggak? Ada. Oke, dulu gak ada kesulitan ya? Tapi ini jangan lupa ya, salah satu alasan kenapa Sultan Hai dan juga makan perlawanan Portugis, karena pada saat itu Portugis itu berupaya untuk masuk apa sih, jadi memaksa rakyat khususnya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Nah itu juga menjadi salah satu faktornya ya, dan ketika Portugis itu berupaya untuk memasukkan ajaran agama Nasrani, jadi dengan cara paksa, nah di situ sebenarnya Sultan Hai itu kayak ngobrol gitu. Guys, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Sejauh ini tidak ada masalah. Oh iya, kelompok 5 tadi siapa aja yang nggak adanya? Barana sama Hilda. Barana sama Hilda. Barana sakit ya? Ya. Tadi kita mulai berdiskusi 8.40 ya? Atau 8.30 tadi? 8.40 ya?
Aku juga PK1. Siapa? Nanti kita selesai diskusi pukul 9:10. Itu ini jangan lupa dikirimkan ke dalam link Google Drive ya. Jika ada kendala kabari ibu. Tapi di sini nggak ditulis dia sendiri apa? Kalau baca di sini dia ada tulisan dia. Kecilin lah, jalan gitu. Ya. Misalkan semuanya ngomong dia jelasin dulu itu mereka. Kita kan tahu.
Gimana guys, ada kendala nggak? Aman? Oke. Nah sekarang ini pengen sambungannya deh di sini. Kira-kira kenapa ya baik bangsa Portugis dan Spanyol itu datangnya ke Maluku? Ada apa sih sebenarnya di Maluku itu? Ada rempah-rempah. Rempah-rempah itu maksudnya kayak gimana aja sih? Oke. Terus kayu manis, pala, lada. Berarti secara tidak langsung betul ya dikatakan oleh Nada ya, Bu, itu kan rempah-rempah itu bumbu dapur, betul ya. Gak ada kendala beneran? Oke, nggak ada ya. Bagaimana reaksi Sultan Berhubung terus kendalanya gimana? Sultan Berhubung itu sih ini kan posisi Sultan Berhubung apa yang oke, gimana? Sama-sama ini memiliki pengabdian sama kasihnya itu kan sebetulnya dari satu sama juga ketika bisa Spanyol datang juga kan sebenarnya itu nggak akur kan ketika Spanyol itu. Nah dan dari ketika Spanyol itu ketika mereka mengaku bisa mereka sebetulnya Portugis Spanyol juga ingin sama-sama menguasai Maluku. Nah jadi sebetulnya ada dua hal yang kesamaan kan di antara Ternate dan Spanyol itu. Jadi Ternate sama ideologi konflik, Portugis sama Spanyol itu konflik. Dan nanti karena sebelum pada mereka itu konflik gitu ya, tapi belum memanas ya, belum memanas banget. Karena nanti ketika Portugis datang, nah Portugis itu sebetulnya langsung dijawab oleh Ternate. Kenapa Ternate menjadi Portugis? Karena ngomong di Dore. Nah, dan sebetulnya kita sama Aslides sebetulnya Dore itu pengen kerja sama Portugis, tapi udah kemudian sama Ternate. Makanya ketika nanti 9 tahun kemudian si Spanyol itu dari di Dore langsung dari si Spanyol untuk apa? Untuk melawan Ternate. Nah, jadi sebetulnya dan ketika
apakah Portugis maupun Spanyol digait sama dua kesultanan ini? Ya seperti itu, maka yang menguntungkan lah buat mereka. Terus saya menguasai Maluku dan di situ Abisiman terkenal ada kesempatan emas. Nah awalnya sih mereka baik-baik aja, itu cuma kekurangan baik Portugis maupun Spanyol itu memanfaatkan satu sama lainnya. Tapi kamu harus ingat juga ya, Spanyol itu lama jadi Maluku karena dia berkaitan dengan perjanjian Saragossa. Yang menang dengan adanya perjanjian Saragossa, si Spanyol harus pergi kan dari wilayah Maluku. Nah yang tersisa itu Portugis doang. Nah ketika Portugis yang tersisa di Maluku, otomatis Portugis makin semena-mena aja tuh menjadi satu-satunya bangsa yang menguasai wilayah Maluku. Nah karena dia nanti semakin semena-mena, itu semakin menjadi-jadi. Hal itu nggak disukai tuh sama Kesultanan Ternate khususnya gitu. Makanya nanti apa sih timbul ya beberapa perlawanan dari rakyat Maluku khususnya dari rakyat Ternate kepada si Portugis itu. Nah biasanya di antara banyak perlawanan itu sendiri sebetulnya yang nanti lumayan membuat risih Portugis karena demikian sih itu perlawanan dari Sultan Haiun. Dan kamu harus ingat ibu kenapa Sultan Haiun melakukan perlawanan terhadap Portugis karena yang pertama si Portugis sudah mengetahui menyebabkan monopoli, terus yang kedua si Portugis juga udah mencari Portugis dalam urusan internal kerajaan Sultan Haiun. Lalu yang ketiga Portugis memaksa rakyat khususnya itu jadi mengajak secara paksa rakyat Maluku khususnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Artinya kan itu kamu tahu kan tentang perdebatan itu akhirnya awalnya kan sebenarnya Portugis itu kayak mengundang Sultan Haiun berunding, tapi kan ternyata oleh salah satu tentara Portugis nih kan dibunuhlah Sultan Haiun itu. Dan sebetulnya terkait kondisinya itu ada beberapa versi yang mengatakan Sultan Haiun itu langsung mengatakan tapi yang pasti sebagai bapaknya dulu dan Sultan Haiun di situ mulai bertindak. Dan tapi ketika nanti Sultan Berbulu itu naik gitu ya menggantikan posisi ayahnya, Kesultanan Ternate pada saat itu mencapai puncak kejayaannya. Karena makanya kamu nanti harus tahu tuh kan Sultan Berbulu kayak gimana, karena Sultan Berbulu itu pokoknya nanti dia berhasil membawa Kesultanan Ternate ke dalam masa kemasan. Tapi ketika nanti Sultan Berbulu tidak lagi menjadi Sultan Ternate, nah Kesultanan Ternate itu nanti mulai tuh mengalami masa penurunan atau tidak lagi berjaya seperti sebelumnya. Ditambah pada saat itu juga kan si VOC udah mulai datang ke Maluku. Iya, ada lagi pertanyaan nggak? Yuk. Ya, Sultan Berbulu ya kan. Makanya nanti ketika Sultan Berbulu menjadi Sultan Ternate itu betul-betul mencapai puncak kejayaannya. Tapi ketika nanti Sultan Berbulu itu tidak lagi menjadi pemimpin Sultan Ternate, nah disitulah mulai itu Kesultanan Ternate itu mengalami fase kemunduran. Jadi kalau misalkan ibu suka membuat siklus mana di situ tuh dia mulai turun Kesultanan Ternate itu. Jadi memang nggak menampik Sultan Berbulu itu adalah salah satu pemimpin yang berperan dalam Kesultanan Ternate. Ya, oke. Gimana pertanyaannya? Korea silakan kita sebelah sini. Ada masalah? Enggak ya? Oh ya. Oke, udah ada yang dikumpulkan ke Google Drive-nya? Waktunya 4 menit ya sayang ya, jangan lupa dikumpulin di link Google Drive-nya. Ayo nanti kalian kumpulkan di sini ya. Nanti kita presentasinya pun nanti dari sini ya.
Jangan lupa ya si filenya save as-nya file PDF ya. Kalian kan kerja di Word, terus nanti kalian save as-nya file PDF. Sudah, kalian nanti silakan upload ya di link Google Drive-nya. Waktunya sebentar lagi, jam 9:10 kita nanti sudah mulai presentasi ya. Kira-kira kelompok mana dulu nih yang presentasi nih? Mau memaparkan hasil jawabannya? Jangan lupa ya, ketika nanti teman-teman yang presentasi itu kalian harus menyimak dan silakan berikan pertanyaan. Setiap kelompok diberikan waktu maksimal 10 menit ya untuk presentasi. Yuk, kelompok 1 mau pertama presentasi. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3 berarti yang pertama presentasi ya. Kelompok 4, yang kedua, kelompok 5, yang keberapa presentasinya? Oh, yang terakhir, oke. Kalian di bawah di link Drive itu nanti yang Yuk guys, ini yang sudah mengumpulkan kelompok 3 nih. Ayo, cepetan kumpulin. Oke, ini kelompok 2 yang ini kelompok 3, ayo kelompok 1, 4, 5, yuk segera kumpulkan.
Oke, ini kelompok 5 udah. Kelompok 4 udah. Tinggal kelompok 1 berarti ya. Yuk. You guys, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:12, kita beri semangat dulu dong, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3 yang satu yuk. Oke, yuk silakan kelompok 3. Kelompok 3 ya. Yo, yang lain silakan kita simak bersama ya temannya. Ibu-ibu duduk ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya buka aja supaya suaranya lebih terdengar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan jawaban yang akan kita. Pertama, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Nada Nabila. Saya Prazania. Nama saya Devasya Romainda Sina. Nama saya Muhammad Maulana. Nama saya Jadi pertanyaan nomor 1 ini yang pertama, apa yang menyebabkan Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate terbunuh oleh Portugis? Padahal Portugis menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate. Oke, yuk saya menjelaskan. Pada mulanya Portugis datang ke Maluku untuk mencari kekayaan atau juga yang disebut dengan gold dengan cara memonopoli perdagangan di Maluku. Dan pada saat itu kerajaan Ternate yang berada di Maluku dipimpin oleh Sultan Hairun. Dan tentunya Sultan Hairun menentang monopoli tersebut. Selain itu, pihak Portugis juga berniat untuk menyebarkan agama Kristen atau juga yang disebut dengan gospel. Tetapi dikarenakan kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang berbasis agama Islam, oleh karena itu Sultan Hairun juga menentang adanya kristenisasi yang dilakukan oleh Portugis. Dan juga Portugis sudah terlalu ikut campur dalam urusan internal kerajaan Portugis atau yang disebut juga dengan glory. Yang akhirnya pada tahun 1565 Sultan Hairun memimpin Portugis. Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Portugis menyadari kondisinya yang semakin terdesak sehingga Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Namun, naasnya ajakan perundingan ini hanyalah jebakan yang dibuat Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana reaksi Sultan Babullah mengetahui tindakan keji yang dilakukan Portugis terhadap Sultan Hairun? Untuk jawabannya, tentunya Sultan Babullah tidak terima dan marah dikarenakan Sultan Hairun merupakan ayahnya. Dikarenakan wafatnya Sultan Hairun, lalu Sultan Babullah diangkat menjadi pemimpin kerajaan Ternate. Dikarenakan ayahnya dibunuh, akhirnya Sultan Babullah melancarkan balas dendamnya dengan cara menghancurkan pos-pos pertahanan dan juga mengepung benteng São Paulo selama 5 tahun hingga akhirnya Portugis yang tinggal di dalam benteng hidup menderita dengan segala keterbatasannya dan akhirnya pada tahun 1575 bangsa Portugis berhasil diusir dari Ternate. apakah ada pertanyaan? Oke, yuk silakan.
apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Aku dari kelompok 2 Ariel. Kapan Sultan Bahabuloh naik jadi raja gantiin bapaknya? Izin menjawab. Jawabannya setelah Sultan Hairun dibunuh oleh pihak Portugis pada tahun 1570. Satu aja. Oke. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Sultan Hairun oleh Portugis, ada suatu konflik atau perang yang terjadi di Ternate, Tidore. Konflik apakah itu dan apa penyebabnya? Konflik Sultan ini tadi nanya siapa? Suaranya agak keras, ulangi lagi bisa? Ya. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Sultan Hairun oleh Portugis, ada suatu konflik atau perang yang terjadi di Ternate, Tidore ini. Konflik apakah itu dan apa penyebabnya? Mungkin untuk konfliknya itu dikarenakan karena Ternate dan Tidore itu mempunyai kayak ingin menguasai Maluku dalam pusat rempah-rempah, sehingga akhirnya mereka saling bersaingan. Dan saat itu juga saat Portugis datang, tentunya Ternate langsung menggait Portugis untuk menjalin kerjasama, sehingga sehingga Portugis dan Ternate menjalin kerjasama untuk mengalahkan Tidore. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Gimana? Dari kelompok 5 ada pertanyaan tidak? Kelompok 4? Tidak ada, cukup. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, silakan mungkin ditutupkan saja. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat yuk. Untuk tadi penampilan pertama kelompok 3 itu sudah sangat bagus, tapi alangkah lebih baiknya ketika nanti kalian menjelaskan, upayakan kalian tidak perlu membacanya ya, tapi kalian silakan jelaskan dengan bahasa sendiri, baik itu penjelasan nomor 1 maupun penjelasan nomor 2. Paham ya? Nah, terus sekarang kelompok mana lagi mau presentasi? Yuk, kelompok mana? Yuk, kelompok 1 mau presentasi sekarang. Kelompok 2? Kayaknya yang udah siap kelompok 2 ya. Udah yuk kita tepuk tangan dulu dong. Oke, yuk silakan kelompok 2. Yuk, kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Muhammad Arawankilan. Saya Denzel Julian. Sama dibuka aja biar lebih jelas. Nama saya Revolan Orakaris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai penjajahan di masa lalu. Iya. Tapi sebelumnya boleh ibu minta izin sama aslinya dibuka dulu aja ya, biar lebih jelas suaranya. Dan suaranya harus lantang ya.
apa yang menyebabkan Sultan Khairun dari Kesultanan Ternate dibunuh oleh Portugis, padahal Portugis menjadi diri sama dengan Kesultanan Ternate. Rupanya adalah Sultan Khairun adalah Sebentar, pemimpin. Karel bisa Ya. Sultan Khairun adalah pemimpin Maluku dan ayah dari Sultan Bapulo yang nanti akan memimpin Sultanat setelah ayahnya meninggal. Pada awalnya bangsa Portugis datang pada tahun 1512 dan mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Ternate dengan tujuan untuk melawan Tidore. Setelah terjalin suatu hubungan dagang, khususnya janji antara Portugis dan Ternate, bangsa Portugis semakin bebas melakukan monopoli dan turut campur pemerintah lokal sehingga terjadi perundingan antara Ternate dan Portugis karena Sultan Khairun menentang monopoli dan menghalangi misi Portugis. Lalu Sultan Khairun dijebak oleh Portugis saat perundingan dengan mengundang ke Sao Paulo untuk dibunuh. Bagaimana Sultan Bapulo menghubungkan yang dilakukan terhadap Sultan Khairun? Oke, suaranya kencang Pak. Apa yang awal? Jawabannya, Sultan Bapulo bersumpah akan terus menyusuri Portugis sebagai balasan untuk membunuh Sultan Khairun. Bapulo meminta agar Lopez de Mestisa dibawa untuk menghadapkan dalam aksi pertama Bapulo, yaitu mengusir orang-orang Portugis dari seluruh wilayah kekuasaannya seperti Mindanao, Nilam, Makassar, dan Banda. Lalu Sultan Bapulo beraksi melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan strategi pengepungan di benteng tersebut. Dengan pengepungan Sao Paulo, Ternate Maluku menutup akses jalan dan membatasi bahan makanan Portugis selama 5 tahun. Bangsa Portugis yang tinggal di benteng merasa tersiksa dan terdesak, sehingga pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate, kemudian Maluku melakukan perdagangan bebas kembali. Oke. Yuk, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok 2. Aku mau nanya. Oke, silakan. Siapa namanya? Kalina dari kelompok 5. Oke, gimana Vanita? Hal mendesak apa yang membuat Portugis mundur dan pergi? Izin menjawab. Konflik antara Ternate dan Portugis pecah pada tahun 1560-an ketika Muslim di Ambon meminta bantuan Sultan untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut. Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan, walaupun mereka kembali menetap di sana pada tahun 1569. Selepas perselisihan mengenai kepemilikan Pulau Ambon, Khairun semakin meningkatkan kekuatan Ternate hari demi hari. Perkembangan ini membuat pemimpin Portugis khawatir wilayah pengaruh Portugis di Halmahera diserang oleh pasukan-pasukannya. Sebagai penguasa jalur laut, Khairun juga dapat menghentikan pengiriman suplai bahan pangan yang vital dari Moro di Halmahera ke pemukiman Portugis di Ternate. Oke. Gimana Vanita? Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Yuk. Silakan. Nama benteng apa yang dipegang oleh Ini siapa? Nama bentengnya benteng apa katanya? Sao Paulo. Benteng? Oke, ada lagi? Ayo dong, kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Yuk silakan. Gimana?
Oke, kira-kira nih di kelompok 2 ada yang mau menyimpulkan nggak nih? Di jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2-nya, tapi itu oleh bahasa kalian sendiri. Ya gimana Revalda? Coba. Gimana Reval? Bisa dapat disimpulkan bahwa Yang lain perhatikan. bisa dapat simpulkan bahwa dari dulu Kesultanan Ternate sudah ada konflik dengan Portugis, tetapi pembunuhannya Sultan Khairun memecahkan perang antara Sultan Ternate dengan Portugis. Dengan Kesultanan Ternate berhasil mengusirkan bangsa Portugis. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, yuk silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, karena waktu masih ada silahkan kelompok mana yang lagi mau presentasi? Karena ibu yakin ya jawaban kalian kan pasti beda-beda ya di setiap kelompoknya. Yuk kelompok 5, mungkin tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Yuk, silahkan. Ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan bangsa Portugis sama Spanyol. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nanda. Nama saya Fadila. Saya Farid, saya Dudul. Pertanyaan nomor 1, apa yang menyebabkan Sultan Khairun dari Kesultanan Ternate terbunuh oleh Portugis, padahal Portugis menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate? Jawabannya, seperti yang kita ketahui bahwa Ternate dan Portugis itu kan menjalin kerjasama. Ternate memanfaatkan Portugis untuk mengalahkan Tidore, dan Portugis memanfaatkan Ternate untuk rempah-rempahnya. Namun lama-kelamaan Portugis menjadi semakin serakah dan memonopoli perdagangan. Sultan Khairun menentang pemonopolian tersebut ditambah dengan Portugis yang menyebarkan agama Katolik melalui paksaan, membuat Sultan Khairun melakukan perlawanan. Di tahun yang sama juga, Khairun mengundang sultan-sultan yang ada di Maluku untuk membahas kristenisasi ini. Sultan Khairun juga melakukan perkumpulan ini karena ia merasa tak terima karena Portugis juga menghasut kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Maluku untuk memberontak ke Sultan Khairun. Pada tahun 1558 Ternate akhirnya dapat mengepung benteng Portugis. Hal tersebut membuat Portugis terdesak. Pada tanggal 27 Februari 1570 akhirnya gubernur Portugis yaitu Lopes de Mesquita melakukan atau mengajukan permohonan perdamaian kepada Sultan Khairun atau kerajaan Ternate. Namun karena Sultan Khairun yang memang berdasarkan pendidikan baik, jadi mengabulkan permohonan itu, yang akhirnya pada tanggal 28 Februari 1570 Sultan Khairun diundang ke basisnya Portugis oleh Mesquita yang memang dari awal Sultan Khairun memang hanya yang berbuat masuk itu Sultan Khairun, nggak sama pengawal.
lagi pada saat itu juga Sultan Hairun meninggal. Lalu jasadnya dipertontonkan kepada publik yang telah tercincang dan digarami. Pada akhirnya jasad Sultan Hairun dibuang ke laut. Untuk nomor 2, bagaimana reaksi Sultan Bahlullah mengetahui tindakan keji yang dilakukan Portugis terhadap Sultan Hairun? Sesudah Sultan Hairun meninggal, Sultan Bahlullah naik tahta jadi Sultan Hairun meninggal, Sultan Bahlullah menggantikan Sultan Hairun dan jadi naik tahta. Karena perlakuan Portugis kepada sang ayah membuat Sultan Bahlullah marah. Sultan Bahlullah akhirnya meminta pertanggungjawaban, tapi gak digubris oleh kita, itu suatu gubernur Portugis. Hal tersebut mengundang amarah Sultan Bahlullah semakin menjadi, dan pada akhirnya Sultan Bahlullah beserta pasukannya mulai menghancurkan benteng dan pos milik Portugis. Misalkan benteng São Paulo yang dibangun selama 5 tahun oleh rakyat Portugis membuat Portugis tersyarat karena Portugis Ternate tidak masuk tempat atau menerima ke Portugis yang biasanya mereka jual. Selain didukung, Portugis juga diberikan ultimatum oleh Ternate. Pada akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Maluku yang membuat Portugis pindah ke Ambon. Namun Portugis juga akhirnya diusir oleh Jose dan beralih, dan pada tahun 1605 mereka berakhir di Timur Timur. Bukan sesi tanya jawab. Saya bertanyakan. Ya silahkan mungkin bagi kelompok yang lain dan bertanyakan enggak. Misalkan kalian boleh kok misalnya ngasih pertanyaan yang memang jawabannya itu menurut pendapat kelompok 5 gitu. Apapun itu pertanyaannya boleh. Yuk silakan. Oke, gimana April? Balasan dendam apa yang dilakukan oleh Sultan Bahlullah terhadap Portugis? Menjawab balasan yang dilakukannya yang pertama kan awalnya Sultan Bahlullah meminta pertanggungjawaban tapi tidak digubris. Akhirnya Sultan Bahlullah menghancurkan seluruh benteng-benteng pos-pos milik Portugis yang menyisakan Sao Paulo. Terus Sao Paulo dikepung 5 tahun tanpa ada pasokan rempah-rempah timah yang biasanya Portugis jual. Dan mundur dari Portugis. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi sebutkan namanya. Rifa, dari Rifa. Rifa, oke, gimana Rifa? Mengapa pada tanggal 27 Februari 1570 Gubernur Portugis yaitu Lopes de Mesquita mengajukan perdamaian? Aku izin menjawab ya, karena dia merasa terdesak. Terdesak karena udah gak ada bantuan lagi, terus si Ternatenya udah mulai jenuh mau melakukan perlawanan, gak ada bantuan dari gua apa gitu, terus dari gua itu jadi akhirnya dia minta perdamaian. Oke, gimana Rifa? Ada lagi yang bertanya kelompok 2 mungkin? Kenapa nyisa benteng Sao Paulo? Dijadikan semuanya di ini, kan semuanya dihancurin. Terus saya itu doang. Nah, kenapa disisain cuma itu doang? Dihancurin semuanya. Oke, itu menjawab lagi. Kalau menurut pendapat aku dari yang aku baca, itu sebenarnya sengaja misalnya Sao Paulo gara-gara itu kediaman si Mesquita. Nah, terus kayak gitu.
gitu. Dan emang pada akhirnya sebenarnya Portugis gak diapa-apain sama ternyata ya si Sultan Babulo juga masih ngizinin perdagangan rempah, cuma harganya nggak berubah. Ya, mungkin tambahan juga ya. Dan salah satu alasan kenapa sebenarnya benteng Sao Paulo itu dipertahankan karena sebenarnya tidak sedikit rakyat Maluku itu yang memang melihat dengan apa sih orang Portugis di sana gitu. Jadi memang sebetulnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk untuk tetap tinggal di Maluku. Tapi dengan catatan gitu ya, rakyat Maluku yang memang sudah menikah dengan Portugis atau sebaliknya pihak Portugis yang sudah menikah dengan rakyat setempat itu harus mengikuti aturan yang memang diberlakukan oleh Kesultanan Ternate. Jadi sebenarnya di sini Sultan Babulo juga sebetulnya masih memberikan kebaikan hati terhadap orang-orang Portugis yang ada di wilayah Maluku khususnya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Gak ada? Oke, yuk tepuk tangan dong untuk orang Portugis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu kita juga kayaknya tidak memungkinkan untuk semua kelompok presentasi. Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang sudah kita dapatkan dari pertemuan hari ini? Yuk, kira-kira silakan. Mungkin Cindy. Yuk, gimana Cindy? Menyimpulkan nomor 1 mungkin Cindy boleh? Gimana Cindy? Ya, jadi pada awalnya Sultan Hairun. Cindy boleh berdiri, yang lain perhatikan ya. Ya, jadi pada awalnya Sultan Hairun dan rakyat Ternate itu kan tidak menerima dan menentang monopoli yang dilakukan oleh Portugis. Ya, karena pada awalnya Sultan Hairun dan rakyat Ternate menentang monopoli yang dilakukan oleh Portugis dan hal ini menyebabkan konflik dan perang hingga rakyat Ternate melakukan perlawanan dengan cara melakukan pengapungan terhadap benteng Portugis yang berada di wilayah Maluku pada tahun 1558. Portugis mengaku kalah, namun hal ini merupakan taktik dan siasat untuk membunuh Sultan Hairun secara diam-diam. Setelah Sultan Hairun terbunuh dan jasadnya dibuang ke laut, Sultan Babulo yang merupakan anak dari Sultan Hairun merasa marah dan tentunya menyimpan dendam yang sangat besar sehingga merencanakan perlawanan untuk mengusir Portugis dari wilayah Ternate dan Maluku dengan cara melakukan pengepungan dan menghancurkan benteng-benteng pertahanan dan pos-pos perdagangan, melakukan pengepungan terhadap benteng Sao Paulo dan memutus akses jalan dan makanan selama 5 tahun sehingga Portugis yang merasa tertekan dan menderita memutuskan untuk menyerah dan akhirnya berhasil diusir dari wilayah Ternate dan Maluku ini. Oke, tepuk tangan untuk sini yang sudah mau menyimpulkan. Oke ya, dan di sini silakan perhatikan dulu ya, izinkan Ibu juga menyimpulkan bahwa ternyata yang perlu kalian ketahui ya guys ya, Ibu mungkin akan membawa kalian untuk mengingat lagi materi ini bahwa salah satu alasan kenapa sebetulnya bangsa Portugis dan Spanyol itu datang ke Maluku itu sesungguhnya karena mereka memang mengincar rempah-rempah. Terlebih yang harus kalian ketahui juga, rempah-rempah yang dihasilkan di Maluku itu merupakan salah satu rempah-rempah terbaik di Nusantara ya. Dan yang harus kalian ingat juga gitu ya, ketika kita berbicara tentang Maluku, sebetulnya di Maluku itu ada banyak kesultanan Islam itu, tidak hanya Ternate dan Tidore saja, tapi sebetulnya ada banyak. Tapi di antara sekian banyaknya kesultanan Islam atau kesultanan atau kerajaan yang ada di Maluku itu terdapat 2 kesultanan yang sangat besar, itu di antaranya adalah Kesultanan Ternate dan juga Kesultanan Tidore ya.
Ibu, pada saat sebelum Portugis dan Spanyol datang, sebetulnya apakah sudah terjadi konflik di antara kedua kesultanan ini? Ini sebetulnya memang sudah terjadi konflik di antara kedua kesultanan ini, tapi belum yang memanas banget gitu. Karena sebetulnya konflik yang terjadi di antara kedua kesultanan ini semakin memanas ketika nantinya Portugis dan Spanyol itu datang ke wilayah Maluku. Yang mana nanti pada saat itu sebetulnya Kesultanan Ternate itu nanti lebih memilih bekerja sama dengan Portugis untuk memperkuat kedudukan perdagangannya di wilayah Maluku. Begitupun nanti Kesultanan Tidore yang lebih memilih bekerja sama dengan Spanyol untuk memperkuat posisi perdagangannya itu di wilayah Maluku ya. Dan nantinya gitu ya, pada awalnya sebetulnya kedua kesultanan ini itu nanti bersaing tuh. Ternate dibantu oleh Portugis, sedangkan Spanyol itu Tidore itu nanti dibantu oleh Spanyol. Tapi ternyata kamu juga harus ingat ya bahwa Spanyol itu ternyata tidak lama di wilayah Maluku. Kenapa Spanyol tidak lama di wilayah Maluku? Ya karena dengan adanya perjanjian Saragossa yang terjadi antara Portugis dan Spanyol, maka hal itu membuat Spanyol mau tidak mau harus pergi dari wilayah Maluku. Maka nanti setelah Spanyol pergi meninggalkan Maluku dan Spanyol pindah ke Filipina, karena nanti Spanyol itu lebih banyaknya di Filipina, maka nanti Portugis lah yang menjadi penguasa tunggal di wilayah Maluku. Dan karena dia menjadi penguasa tunggal di wilayah Maluku, kasarnya dia nanti akan menjadi semakin semena-mena tuh. Dia ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Ternate, lalu dia juga nanti menerapkan berbagai kebijakan yang memang membuat rakyat Maluku, khususnya rakyat Ternate menderita dan lain sebagainya. Bahkan salah satu hal yang memang nanti tidak disetujui oleh Sultan Hairun adalah ketika Portugis itu berupaya untuk memaksa rakyat Maluku untuk masuk ke dalam ajaran Nasrani, ya itu yang harus kalian ketahui. Maka nanti sebetulnya kalau misalnya sekarang kalian masih belum paham, Bu, sebetulnya kenapa sih Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis? Ya karena beberapa hal yang memang sudah dilakukan oleh Portugis tadi gitu ya. Dan nantinya karena Portugis sendiri itu merasa katakanlah risih gitu ya dengan perlawanan yang sudah dilakukan oleh Sultan Hairun, maka nanti Portugis itu membuat sebuah jebakan yang pada akhirnya mengajak Sultan Hairun itu untuk melakukan pertemuan khusus. Nah, dan karena Sultan Hairun itu pada saat itu berhusnuzon ya, tidak ada rasa suuzon sedikit pun, maka nanti ketika Sultan Hairun itu datang bertemu dengan Portugis, itu sebenarnya Sultan Hairun itu tidak didampingi oleh katakanlah oleh siapapun gitu ya, dia datang secara mandiri. Tapi ternyata di luar dugaan yang dilakukan oleh Portugis itu adalah membawa Sultan Hairun ke sebuah tempat lalu melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hairun. Dan mengetahui Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis, maka jelas hal itu membuat rakyat Ternate itu sangat marah terhadap pihak Portugis. Dan karena Sultan Hairun ini memiliki seorang anak yang kita kenal nantinya adalah Sultan Babullah gitu ya, maka jika kamu ada di posisi Sultan Babullah juga pasti mungkin tidak menutup kemungkinan kan ya, kamu pasti akan melakukan tindakan yang sama. Maka nanti apa yang dilakukan oleh Sultan Babullah adalah membalaskan dendam atas kematian Sultan Hairun ya. Maka nanti apa yang dilakukan oleh Sultan Babullah juga, Bu, itu mengumpulkan rakyat itu untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Taktik apa yang digunakan oleh Sultan Babullah ini? Itu adalah dengan cara melakukan pengepungan terhadap salah satu benteng São Paulo yang memang diciptakan oleh Portugis di wilayah Maluku, yang mana nanti pihak Portugis itu nanti dikepung tuh oleh Sultan Babullah dan anak buahnya selama 5 tahun, dan ternyata tidak diberikan pasokan makanan, pokoknya dibatasi kegiatan dan segala macamnya. Maka ternyata tidak lama kemudian akibat adanya pengepungan tersebut, pada akhirnya Portugis juga itu menyerah terhadap Maluku. Yang mana nanti di tahun berapa tadi Portugis meninggalkan Maluku? 1575 nanti Portugis pada akhirnya meninggalkan Maluku dan dia nanti pindah ke wilayah Ambon. Paham ya? Oke, karena waktu kita juga sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi dan kepada yang belum presentasi. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Oh,